warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel kelas Arduino. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang proses pembuatan jam digital menggunakan Matric LED 7219. Hampir sama seperti video sebelumnya yang sudah pernah saya upload, hanya di video ini saya membuat jam digitalnya menggunakan controller ESP8266. Nah, ini kenapa saya pakai ESP8266, karena kemudahan dalam nanti untuk men-setting jamnya karena sudah dilengkapi WiFi. Jadi nanti kita bisa men-setting jamnya menggunakan aplikasi Android tanpa perlu menggunakan tombol seperti yang video sebelumnya sudah pernah saya buat. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Mari kita simak bersama. Oke, selanjutnya beberapa peralatan atau bahan yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ada breadboard atau protoboard. Terus kemudian ada modul RTC. Ini saya pakai yang DS3231 sama seperti video sebelumnya juga. Terus selanjutnya ada ESP8266. Ini saya pakai yang versi Amiga ya. Jadi IC-nya yang di sini itu kotak, bukan yang persegi panjang. Terus kemudian modul Matric LED sendiri masih sama juga yang seperti video kemarin. Terus beberapa kabel jumper. Oke, jadi itu peralatan atau bahan yang harus dipersiapkan. Selanjutnya mari kita rangkai beberapa komponen tersebut. Oke, selanjutnya kita pasang komponennya di breadboard. Yang pertama ini saya pasang ESP8266 nya. Ini dipasang, usahakan posisinya di tengah-tengah. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya saya pasang modul RTC-nya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk Matric LED-nya karena ukurannya besar, jadi posisinya saya tidak dipasang di breadboard ya. Nanti biar bisa di jumper saja menggunakan kabel jumper. Terus kita pasang beberapa kabelnya mengikuti skema rangkaiannya. Yang pertama saya pasang untuk kabel DC-nya ya, plus dan minnya. Selanjutnya saya pasang kabel jumpernya agar beberapa komponen ini saling terhubung. Ini saya pasang yang pertama untuk kabel powernya dulu. Nah, ini ya, ini powernya, ini yang V-in sama ground. Seperti ini. Nah, ini ya, V-in sama ground. Terus selanjutnya saya hubungkan di sini ya. Ini nanti sebagai jalur line utama untuk kabel powernya. Seperti ini. Terus yang modul RTC-nya juga, yang modul RTC-nya dipasang juga untuk jalur plus dan minnya. Ini ya, yang VCC sama ground ini dipasang. Seperti ini. Terus yang warna ungu saya gabungkan dengan V-in.
Berarti untuk VIN tadi warna putih kabelnya. Terus yang groundnya ini saya warna abu-abu, yang groundnya saya hubungkan ke kabel warna hitam, jadi satu powernya ya. Seperti ini. Nah, silakan teman-teman, tidak usah terburu-buru, sambil dicek ya, biar yang mencobanya langsung itu bisa berhasil. Terus selanjutnya saya hubungkan juga ke modul RTC dari ESP8266 untuk SDA sama SCL-nya. Berarti ada dua kabel lagi. Ini yang SDA, itu yang di SDA yang di 1. Ini saya pakai warna biru. Terus kemudian untuk yang SCL-nya ke pin D2. Ini saya pakai warna hijau ya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ini dihubungkan ke pin yang di RTC-nya. Jadi yang warna biru adalah yang di 1, warna biru di 1 itu ke SDA. Seperti ini. Ya, seperti ini ya. Terus satunya ke SCL. Seperti ini. Nah, itu ya. Oke. Ini koneksi untuk ke RTC-nya sudah selesai. Selanjutnya untuk koneksi yang ke matric LED-nya. Ini sebenarnya kayak gini juga bisa ya. Nanti nggak terlihat. Oke, seperti ini aja. Untuk matric LED-nya ini saya hubungkan plus dan min-nya dulu. Seperti ini. Oke. Terus kemudian saya hubungkan dengan kabel power yang di sini ya, jalur utama tadi. Ini plus yang tadi putih. Terus kemudian yang satunya berarti yang groundnya atau main ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Terus selanjutnya untuk yang 3 pin selanjutnya itu ada D-in ya, D-in, data input, sama yang pin CS. Yang data in ini, D-in ini saya warna abu-abu ini. Warna abu-abu saya hubungkan ke pin D7. Ke pin D7. Di sini ya. Terus kemudian yang warna putih ini berarti saya CS. Ini saya hubungkan ke pin D8 ya, D8 CS.
Oke, terus tinggal satu lagi adalah pin yang clock CLK ya. Ini clock saya pakai warna oranye ini. Saya hubungkan ke pin D5. Oke, seperti ini ya. Oke, koneksinya seperti ini. Silakan teman-teman yang mungkin mencobanya langsung bisa dicek. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian programnya. Ada beberapa library yang dibutuhkan. Nah, ini library yang nanti dipakai. Ada RTC library, wire, MD Parola, MD Max 72, SPI, string, WiFi client, ESP8266 dan fontnya. Terus selanjutnya kita setting untuk SSID-nya. Ini SSID-nya saya namai metric. Jadi nanti di komputer atau laptop nanti akan muncul WiFi dengan nama WiFi-nya adalah metric. Terus untuk masuknya passwordnya adalah 123456778. Terus lanjut lagi untuk pengaturan IP address-nya. Ini untuk IP address-nya. Saya kasih kelas C kelas C ya. 192.168.022. Terus selanjutnya adalah pengaturan dari pinnya yang tadi dihubungkan dan pengaturan hardware tipenya. Ini saya pakai FC16HW ya. Terus max device-nya tadi untuk metric LED-nya kan ada 4 ya. Maka di sini saya tulis 4. Kemudian di sini untuk clock pin-nya saya tulis 14. 14 itu adalah nomor pin atau GPIO ya. Jadi tidak ditulis D6, D7, D8 seperti yang tertulis di board-nya. Jadi yang ditulis di sini adalah nomor pin GPIO-nya. Data pin juga, CS pin, terus ini kecepatannya, speed time untuk animasinya. Terus ini adalah kecepatan berhentinya antara animasi masuk dan animasi keluar. Kemudian di sini saya menggunakan zone ya. Zone ini mungkin lebih jelasnya bisa dibaca-baca dokumentasi library dari Parola. Terus selanjutnya kita masukkan variabel dari SSID-nya. Terus selanjutnya kita aktifkan web servernya. Ini yang nanti dipakai untuk menerima settingan atau konfigurasi dari smartphone Android. Jadi nanti bisa menggunakan protokol HTTP ya. Kemudian selanjutnya pengaturan SPI-nya di sini. Terus beberapa library tambahan yang dibutuhkan. Nanti dibutuhkan saat di dalam proses coding utamanya, di dalamnya loop ya. Terus kita masukkan beberapa library yang lain seperti ini. Nah, teman-teman yang sedang mencobanya, kalau terlalu cepat mungkin bisa di pause ya videonya. Terus ini RTC-nya.
Ini untuk memanggil library dari RTC ya. Terus masuk di setup, saya masukkan untuk baud rate-nya serial, komunikasi serial ya. Terus kemudian untuk wire-nya, untuk serialnya saya pakai pin 5 dan 4. Ini 5 untuk SDA, 4 untuk SCL. 5 dan 4 itu adalah GPIO, alamat GPIO. Terus kemudian kita setup juga untuk wifi-nya, untuk mengaktifkan SSID-nya ini ya. Terus selanjutnya adalah di sini untuk beberapa baris ini dipakai untuk web servernya ya, web servernya. Jadi nanti fungsinya untuk menangani menerima data yang dikirim menggunakan protokol HTTP. Jadi dia ngapain gitu setelah dapat data. Terus kemudian aktifkan RTC-nya. Kemudian yang P ini adalah untuk library MDMax ya, Parola. Terus masuk di bagian loopnya. Di bagian loopnya itu yang pertama kita harus menghandle klien apabila mendapatkan data yang dikirim menggunakan protokol HTTP yang nanti dipakai untuk settingan jam biasanya. Terus di sini saya pakai milis. Jadi milis di sini fungsinya untuk menampilkan jamnya, hari dan tanggal di waktu-waktu tertentu. Jadi saya pakai milis ya. Terus selanjutnya saya panggil clocknya. Di sini saya panggil clocknya untuk mendapatkan waktu. Terus ini beberapa variabel, maksudnya adalah yang H itu adalah jam, ini menit, ini detik, kemudian ini untuk tanggal ya, hari, tanggalnya, terus kemudian ini bulan, tahun, terus yang ini adalah untuk mendapatkan hari, nama hari, tapi dalam format bahasa Inggris. Nanti kita rubah menjadi bahasa Indonesia ya. Kemudian baris selanjutnya ini adalah proses merubah atau mengkonversi dari variabel char ke variabel string. Terus selanjutnya ada script untuk merubah atau mengkonversi hari yang dalam format bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Ya, ini saya cara merubahnya masih manual seperti ini ya, tidak menggunakan array. Mungkin teman-teman yang lebih mahir bisa memodifikasinya lebih baik lagi. Terus selanjutnya saya rubah dari string menjadi char lagi ya. Char lagi, kenapa? Karena nanti untuk menampilkan di di library MDMax Parola itu harus menggunakan variabel char, tidak bisa menggunakan string. Terus selanjutnya ini untuk menggabungkan antara waktu, jam, menit ya menjadi satu variabel, dan juga untuk tanggal dan bulannya menjadi satu variabel char. Jadi menggunakan perintah strcpy itu untuk copy ya, strcat itu untuk menggabungkan dua karakter.
Terus selanjutnya ada ini. Nah, ini adalah perintah untuk menganimasikan atau menampilkan waktu, tanggal pada Matrixlet. Jadi perintahnya seperti ini. Nah, ini saya tampilkan detik. Ini yang scroll ke atas ya. Jadi detiknya itu jalan ke atas animasinya. Terus untuk yang jam dan menitnya saya nggak pakai animasi scroll ke atas. Terus setelah tampil waktu jamnya, nanti selanjutnya akan tampil hari. Nah, ini yang tadi variabel yang sudah kita deklarasikan di awal tadi, ini fungsinya di sini. Jadi untuk memberi jeda untuk tampilan waktu, jam, hari, terus kemudian juga yang terakhir ada tanggal. Oke, seperti itu. Setelah selesai kita coba di verify dulu. Barangkali ada yang error ya. Ini saya nggak usah simpan dulu. Oke, di sini muncul font data hanya tidak ada ya. Jadi ini adalah data font atau teks yang nanti ditampilkan. Filenya ini harus ada dalam satu variabel. Sedangkan tadi saya tidak menyimpannya ya, berarti ini harus disimpan dulu mungkin. Oke, saya simpan dulu. Ini saya kasih nama latihan jam digital ya. Oke, sudah saya simpan. Selanjutnya saya masukkan library-nya di dalam folder penyimpanan file ini. Ini ya, satu folder font data H. Nanti saya lampirkan font ini di library di deskripsi YouTube-nya. Nah, setelah dimasukkan, kita coba compile kembali script yang kita buat. Oke, sepertinya masih ada yang error ya. Masih ada yang error. Kita coba cari tahu errornya di mana ini. Oke, jadi saya lupa ini. Di sini kan kita manggil handle root sama setting waktu ya, sedangkan kita baru sampai pada loopnya saja, void loop. Jadi kita harus dideklarasikan subprogram tadi di program ini. Yang pertama handle rootnya. Nah, nanti ketika teman-teman mengakses IP dari ISP ini nanti akan muncul di halaman browsernya ya. Jadi kan ini protokolnya HTTP, nanti akan muncul you are connected. Terus selanjutnya untuk yang
untuk yang setting waktu. Nah, seperti ini. Jadi ini saya pakai untuk mengolah data. Saat menerima data dari HTTP, dia akan menerima settingan jam, menit, detik, tanggal, bulan, tahun. Kemudian hasil dari data tersebut saya simpan di pengaturan RTC adjustment-nya. Oke, selanjutnya kita coba verify lagi. Semoga tidak ada error lagi. Oke, tidak ada error ya dan compiling. Selanjutnya kita coba upload program yang sudah dibuat. Kita tekan upload. Oke, hasilnya bisa teman-teman lihat ya. Oke, hasilnya bisa teman-teman lihat. Jamnya sudah tampil. Nah, untuk merubah jamnya, teman-teman bisa menggunakan Postman. Teman-teman bisa pakai Postman. Ini saya aktifkan dulu Postman-nya. Terus kemudian di sini teman-teman bisa klik IP-nya ya. IP-nya kan tadi di programnya saya setting ini 022 022. Kemudian untuk menerima setting waktu, saya tadi namai subprogramnya adalah setting waktu ini ya, seperti ini. Terus kemudian masuk di tab body. Nah, teman-teman masukkan beberapa field, menit, detik, tanggal, bulan, tahun. Misalnya ini, yang pertama ada jam ya di atas sendiri. Nah, ini misalnya ini saya setting jam 8 malam lebih 34 menit, tanggalnya 26 bulan 3 2023. Oke, saya kirim datanya.
ini kan lama ya. Kenapa kok bisa lama? Karena WiFi-nya kita belum dihubungkan ke WiFi Matrix LED-nya ESP. Jadi sebelumnya kita harus menghubungkan WiFi-nya terlebih dahulu ke ESP8266-nya dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kan tadi saya namai Matrix ya. Ini harus dikonekkan dulu nih. Konekkan. Nah, nggak usah menunggu connected karena ini nggak terhubung ke internet ya. Nah, dibuka lagi Postman-nya, terus kemudian saya langsung send saja ya, kan sudah terhubung ini. Nah, ini muncul oke. Nanti akan muncul tertulis save, tersimpan. Oke, ini sudah tampil ya jam 20.35 sesuai yang tadi saya kirim konfigurasinya menggunakan Postman. Ya, itu dia proses pembuatan jam digital menggunakan running text Max 7219. Semoga video ini bisa membuat teman-teman lebih paham cara merakitnya. Kemudian jangan lupa teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan bisa klik tombol loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari saya. Oke, sekian video saya untuk kali ini. Kita jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.